Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Satria Bayu Setio dari Fakultas Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Universitas Negeri Malang. Oke, kali ini aku bikin video lagi tentang pembahasan soal materi apa kali ini, yaitu regresi linear sederhana ya. Nah, kali ini aku menggunakan WRP-ku yang dari prodiku. Nah, untuk pembahasannya teman-teman wajib dengerin ya. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, materi yang pertama itu materi kali ini maksudnya ya itu regresi linear sederhana. Nah, kalian tahu nggak sih kayak apa sih artinya regresi gitu? Apa sih itu regresi gitu kan? Nah, definisi definisi dari regresi itu kan yaitu metode statistik untuk memodelkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Jadi antara dua variabel ini nanti mempunyai hubungan seperti itu. Nah, lalu pada regresi linear sederhana, hubungan antara satu variabel bebas dalam kurung X dan satu variabel terikat yang disimbolkan Y digambarkan dengan garis lurus. Nah, jadi nanti regresi itu sebuah metode statistik yang menghubungkan antara dua atau lebih variabel, dan contohnya itu variabel X merupakan variabel bebas dan variabel Y merupakan variabel terikat yang nanti digambarkan dengan grafik atau garis yang lurus. Nah, lalu tujuan pembelajaran atau tujuan pembahasan ini itu tentang regresi itu memahami konsep dasar regresi linear sederhana. Nah, nantinya teman-teman semua pasti akan bisa memahami konsep dari regresi linear sederhana. Lalu yang kedua ada yaitu menghitung persamaan regresi dari data. Nah, nanti kalau teman-teman semua bisa sudah memahami, langsung kita praktek menghitung persamaan regresi dari data, lalu menginterpretasi hasil regresi. Nah, lalu yang terakhir bisa memprediksi nilai menggunakan persamaan regresi. Oke, begitu tujuannya. Nah, ini kita sudah masuk di rumus umum regresi linear. Nah, apa sih rumus umumnya? Yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, keterangan Y yaitu variabel terikat yang sudah dijelaskan tadi di awal. Ada variabel X dan variabel Y. Variabel X merupakan bebas, variabel Y merupakan variabel terikat. Lalu A di sini adalah konstantanya, intercept atau konstanta. Lalu B merupakan koefisien regresi dalam kurung slope. Nah, gimana teman-teman? Udah kayak paham kan kayak kita mengenai rumus umum dari regresi linear, tujuan tadi dan definisinya. Nah, kalau misal udah, kita langsung aja lanjut ke bagian rumus mencari nilai A dan B-nya untuk kita mendapatkan suatu variabel Y, yaitu variabel terikatnya. Nah, rumusnya itu apa? Yaitu A sigma Y min B sigma X per N. Nah, itu rumus untuk mencari A. Lalu rumus untuk mencari B yaitu N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X pangkat 2. Nah, itu untuk mencari B. Nah, jadi ini semua apa namanya? Untuk mencari nilai A dan nilai B-nya. Nah, lalu kita masuk ke contoh kasus regresinya. Nah, ini kan contohnya itu pembahasannya itu ditentukan oleh dosennya untuk seputar bidang atau prodiku ya, yaitu teknologi rekayasa pembangkit energi. Jadi ini tentang di bidang energi terbarukan. Nah, contohnya diketahui data berikut tentang jumlah jam kerja X dan rating kinerja Y dari 5 teknisi PLN. Nah, ini dia tabelnya ya yang tadi udah saya buat. Ini teknisi 1 2 3 4 5, jam kerja 2 3 5 6 8 65 70 75 78 85. Nah, lalu ditanyakan tentukan persamaan regresi linear sederhana dari data di atas. Yang kedua, prediksi rating kerja jika seorang belajar selama 4 jam. Belajar maksudnya bekerja selama 4 jam. Maaf ya typo dikit teman-teman. Nah, lalu pembahasannya itu kita membuat
tabel lagi dari X kuadrat dan XY. Nah, menentukan X kuadrat ini berarti tinggal X-nya ini dikuadratkan semuanya, nanti menemukan hasilnya. Nah, lalu yang XY ini yaitu X dikalikan dengan Y. Jadinya misal 2 dikali 65 sama dengan 130. Nah, ini kalau misal apa namanya, XY dikali sini, ini kali sini, ini kali sini, jadinya hasilnya nanti di sini ya guys ya. Nah, lalu kita lanjut ke, nah ini dia nih total dari X nya 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 8 sama dengan 24. Terus 5Y nya sama dengan 65 tambah 70 tambah 75 tambah 78. Nah, itu dia seperti ini ya teman-teman. Lah jumlah datanya itu N nya sama dengan 5. Nah, oke, mungkin sudah teman-teman paham ya. Nah, lanjut aja kita langsung ke langkahnya, hitung mencari A dan B-nya. Nah, mencari B-nya itu di 5 rumusnya tadi, yaitu kita kan N-nya 5 kan. Nah, terus kalikan 1863 di total tadi sigmanya. Nah, dikurangi 24, jadi dikurangi dalam kurung 24 dikali 373 per 5 dikali 138 min 24 kuadrat. Nah, kita menemukan hasil dari 9.315 min 8.952 per 690 dikurangi 576. Nah, hasilnya kita menemukan, jadi ini hasilnya guys. Nah, ini kurang lebih hasilnya tuh di situ. Nah, gimana teman-teman? Cukup mudah ya, kayak menghitung A dan B-nya, tinggal masukin aja tadi yang kita cari di tabel, langsung kita masukin. Nah, langsung kita mencari yang A-nya. Nah, ini dia A-nya. A-nya itu tadi rumusnya gimana sih? Ya, kalian nanti lihat sendiri lagi rumus A-nya, yaitu kita sudah menemukan 373 min dalam kurung 3184 dikali 24 per 5. Nah, kita masuk 373. Nah, ini hasil kalinya 76.416 per 5. Nah, ketemu kurang lebih itu 296 bagi 584. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Nah, gimana teman-teman? Kalian udah cukup paham kan? Kayak mencari A atau mencari B-nya gitu. Nah, jika sudah, kita sudah mencari A dan B. Nah, ini dia kesimpulan itu dari hasil persamaan regresi. Jadi, hasil persamaan regresi sesuai rumus yaitu tadi adalah Y sama dengan A plus BX. Maka hasil persamaan regresi adalah Y sama dengan 59.317 plus 3.184 dari B-nya, langsung X-nya itu variabel yang tadi. Nah, untuk pertanyaan dari nomor 2 itu kayak prediksi rating kerja seseorang jika ini belajar typo ya, yang bagian ini ya. Nah, ini yang belajar ini itu harusnya bekerja selama 4 jam. Nah, belajar selama 4 jam itu kita prediksikan kan Y ya. Nah, Y jika X sama dengan 4. 4 itu total permintaan dari ininya, soalnya itu 4 jam. Nah, maka kita bisa masukkan X-nya itu 4. Nah, jadi yang Y yang A min BX tadi berarti 59.317 ditambah 3.114 dikali 4. Nah, sama dengan 59.000 yang tadi masih. Nah, perkaliannya tadi dikali, ditemukan jumlahnya yaitu 12.736. Nah, hasilnya itu 72.053. Nah, ini dia hasilnya. Nah, gimana teman-teman untuk pembahasan soal ini? Kalian sudah cukup paham kan tentang regresi ini dalam sistematik statistika? Nah, kalau udah paham, kita sebentar. Kalau sudah paham, nah tadi kesimpulan itu, nah ini dia interpretasi hasil. Jadi B itu 3.184 setiap 1 jam, tambahan jam terbang rating akan naik sekitar 3,18 poin. Nah, yang A itu 59.317 yaitu nilai saat tidak atau menambah jam terbang. Nah, X-nya itu maksudnya sama dengan 0. Nah, kesimpulannya tuh regresi itu bermanfaat
bisa digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel, variabel x, y, apapun itu variabelnya. Nah, itu akan membuat hubungan antara variabel. Bisa lebih dari dua variabel juga. Nah, rumus regresi ini membantu prediksi data sebuah data. Lalu, interpretasi koefisien penting dalam analisis data. Nah, itu dia kesimpulannya. Nah, ini tadi perkiraan grafik regresi linear yang sudah tadi kita cari. Itu kita mendapatkan grafik regresi linear. Ini kok jam belajar ya? Ini tadi typo, yaitu dari jam terbang dan rating dari kinerja. Itu seperti ini. Nah, ini dia. Nah, teman-teman nanti bisa bikin sendiri, oke? Nah, mungkin sampai sini dulu pembahasan soal kita tentang regresi dalam mata kuliah statistik. Kalian bisa share video ini sebanyak mau kalian ke grup apapun itu, karena pembahasan ini akan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, jika kalian bingung, nanti ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, pasti nanti aku jawab satu-satu, oke? Nah, JLLK dan S. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk dipahami, belajar semaksimal mungkin. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.